Makanan yang kita santap harus benar-benar kita habiskan, baik nasinya atau lauk pauknya. Jangan sampai ada yang terbuang, karena itu adalah sebab kefakiran bagi kita. Itu sebab sulitnya rezeki kita. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, At-targhib fit tasmiyati 'ala ta'am. Motivasi untuk membaca basmalah saat menyantap makanan. Wat tarhib min tarkiha, dan peringatan, ultimatum bagi orang yang tidak membaca basmalah. Pada pembahasan ini ada dua hadis yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar. Hadis yang pertama, An Aisyata radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari salah satu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah istri tercintanya baginda Nabi. Siapa? Yaitu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'amahu fi baitin min ashabihi. Satu ketika Rasul makan di rumah sahabatnya. Faja'a a'rabiyun fa'akalahu biluqmataini. Tidak lama berselang, datanglah orang Badui yang ikut makan bersama Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda, Ama innahu law samma lakafakum. Andai satu orang di antara kalian yang membaca doa, membaca bismillah, maka itu sudah cukup bagi yang lainnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan divalidasi, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Titik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Dari hadis tadi dapat kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, sebelum menyantap makanan, maka disunnahkan untuk membaca doa. Apa doa sebelum makan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sampai situ. Atau kalau pengen yang lebih panjang, maka disambung, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini sudah hafal doa makan tersebut ya. Nah, jadi doanya mau sekedar membaca bismillah boleh, atau mau afdolnya silahkan. Nah, itu yang pertama, sunnah sebelum menyantap makanan dan minuman untuk membaca doa. Kemudian yang kedua, ketika makan bersama ini sunnah, Pak. Makan bersama di satu nampan ya. Kata Nabi, ta'amul isnain yakfi lis salasah wa ta'amus salasah yakfi lil arba'ah. Kalau kita makan bersama satu wajan, satu nampan, maka makanan 2 orang itu bisa cukup untuk 3 orang. Dan makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Coba Pak praktekin, maka Bapak akan menemukan kebenarannya. Beli nasi padang 3, tapi kita ada 4 orang. Ditubrukin di satu nampan, pasti cukup untuk 4 orang, Pak. Beda kalau makannya sendiri-sendiri ya.
satu piring, satu bungkus, ya sudah. Kalau satu piring, satu bungkus, ada 4 orang, maka cukupnya 4 bungkus. Tapi kata Nabi, kalau makannya bersama, di sana ada keberkahan yang diletakkan oleh Allah, yaitu sebuah kecukupan. Maka makanan untuk 3 orang itu cukup dimakan oleh 4 orang. Disitulah letak keberkahannya. Bahkan itu merupakan sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya masih melaksanakan sunnah itu Pak di rumah. Saya kalau makan sama istri, sama anak, pasti di satu tempat yang sama. Kalau nggak piring besar, kita pakai nampan Pak. Wah, ya. Dan di sana memang betul terasa keberkahannya Pak. Ya. Ini kira-kira Bapak Ibu makan di rumah sama keluarga sendiri-sendiri, satu piring atau satu nampan bersama. Satu piring ya. Ya coba praktekkan sunnah ini di rumah ya. Habis pulang dari sini langsung beli nampan Pak. Untuk apa? Untuk dijadikan makan bersama, dan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada satu kisah yang unik Pak. Sayyidina Hasan itu tidak pernah mau makan satu nampan dengan ibunya, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kan anak Rasulullah, Sayyidina Hasan anak Fatimah. Jadi Sayyidina Hasan cucu Rasul. Sayyidah Fatimah punya anak laki-laki 3, Hasan, Husain, Muhsin. Cuman Muhsin wafat ketika masih kecil. Maka tersisa 2 anaknya, Hasan dan Husain, yang laki-laki. Nah, Husain ketika dipanggil makan bersama oleh ibunya, dia selalu nurut dan mau. Tapi Hasan, dia tidak pernah mau makan satu nampan dengan ibunya. Ditanyalah Sayyidina Hasan oleh ibunya Fatimah, "Wahai Hasan, mengapa engkau tidak pernah mau makan satu nampan denganku?" Apa jawaban Sayyidina Hasan? "Wahai ibu, aku khawatir jika aku makan satu nampan denganmu, aku akan menyakiti hatimu. Aku akan mengecewakan dirimu." Kenapa? Khawatir matamu sudah tertuju pada satu lauk, kemudian tanganku terlebih dahulu mengambilnya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Hasan. Ini kan adab yang sangat luar biasa Pak ya. Adab seorang anak kepada orang tuanya. Saking tidak mau mengecewakan orang tuanya, maka dia tidak mau diajak untuk makan satu nampan. Takut kejadiannya seperti tadi Pak. Takut ibunya udah ngincer. Kan kayak gitu ya. Kadang kita lagi makan bersama Pak, udah ngincer. Wah, pahanya mantep ini. Wah. Acara maulid, nasi kebuli, kemudian ayamnya ada paha, dada, sayap. Kadang kan ada bagian tertentu yang kita sukai ya, yang udah kita incer, tapi ternyata didahului oleh orang di sebelah kita, baru kita mau ambil. Dia udah siap siaga, cepetan dia Pak. Itulah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Hasan. Aku khawatir mengecewakanmu wahai ibuku. Ini adab yang luar biasa kepada orang tua Pak. Pertanyaannya begini, kira-kira adab kita sampai enggak sampai situ kepada orang tua kita? Wah, kita mah kalau udah ada makanan di meja, sebelum orang tua kita makan, kita udah ngembat duluan. Kadang orang tua kita kebagian sisa Pak. Padahal orang tua kita juga manusia, dia punya lauk-lauk tertentu yang dia sukai Pak. Ya, cuman karena ya kita belum ngerti adab waktu itu, maka kita suka mendahului orang tua kita dalam hal mengambil makanan. Dan sekarang kita sudah tua-tua nih, dan kemungkinan besar atau sebagian besar kita orang tuanya juga udah nggak ada, betul ya? Maka sunnah itu mungkin, adab itu mungkin sudah kita tidak bisa gunakan lagi Pak. Cuman ada satu adab yang masih kita bisa lakukan,
bukan kepada orang tua kita, tapi kepada guru kita. Misalkan ada acara maulid, acara rajaban, acara besar, yang setelah acara biasanya apa? Makan-makan. Sebagai adab kita kepada guru kita, maka kita selaku muridnya, jamaahnya, tidak boleh memulai untuk mengambil makanan dan lauknya kecuali guru kita sudah memulainya. Kadang saya lihat jamaah, Pak, kalau udah masalah makanan paling gercep. Gurunya baru selesai doa, wah dia udah kadang gurunya kehabisan lauk, kadang penceramahnya kebagian sisa. Ya, ini kebijakan panitia nih. Bedain makanan jamaah sama makanan penceramah, guru undangan. Ya, saya tidak sedang berbicara tentang diri saya, Pak. Saya orang kenyang, alhamdulillah. Lauk yang enak-enak juga jamaah suka ngirim-ngirimin ke rumah. Pak Ustadz ada di rumah, Pak Ustadz sukanya apa? Pak Ustadz pengen ini enggak? Alhamdulillah. Saya tidak sedang berbicara tentang diri saya, tapi saya sedang berbicara tentang adab kepada seorang guru yang harus kita praktekkan dalam masalah makan ini. Kita sudah tidak bisa menerapkan sunnah ini kepada orang tua kita, karena mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia atau sudah pisah rumah dengan kita. Akan tetapi kita masih bisa menerapkan adab ini kepada guru-guru kita. Persilahkan dulu guru kita untuk mengambil nasinya, lauknya, dekatkan semua lauknya. Pak Ustadz mau apa? Pak Ustadz mau yang mana? Pak Kiai mau lauk apa? Setelah kita lihat piringnya terisi penuh, kemudian Ustadz kita, guru kita, kiai kita sudah tidak melirik lauk-lauk yang lain, maka sudah, Pak, baru kita jamaahnya mau mulai, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini adab yang perlu kita terapkan pada diri kita, ya. Nah, pelajaran kedua dari hadis tersebut adalah ketika kita makan bersama, satu nampan, satu tempat, satu wadah, kata Nabi, amma innahu law samma lakafakum. Andai satu orang yang membaca doa, maka itu sudah cukup bagi yang lainnya. Misalkan kita makan satu nampan 5 orang, maka cukup yang membaca doa satu orang. Tapi kalau yang lainnya mau baca doa juga silahkan, tidak dilarang oleh Nabi. Andaikan yang baca satu orang, kata Nabi, maka itu sudah cukup bagi semuanya. Cuman pertanyaannya begini, Pak. Siapa yang dapat pahala dari doa tersebut? Yang membaca doanya atau semua orang yang ikut makan di nampan tersebut yang dapat pahala? Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang dapat pahala? Yang baca doa aja apa semuanya dapat pahala? Para ulama mengatakan bahwa yang mendapatkan pahala hanya yang membaca doa saja. Jadi yang lain itu hanya gugur kesunahannya. Jadi ketika kita makan, maka kita terkena beban sunnah untuk baca doa. Semuanya yang 5 orang tadi, semuanya terkena tuntutan, semuanya terkena beban sunnah untuk doa. Tapi ketika satu orang sudah membaca doa, maka yang lain tidak sunnah lagi atau gugur tuntutan sunnahnya untuk baca doa. Ini dalam konteks hukum, Pak, ya. Jadi dalam konteks hukum itu satu melakukan cukup untuk semua. Tapi dalam konteks pahala, maka yang mendapatkan pahala hanya yang membaca doa saja. Ini sama seperti sholat jenazah. Hukum sholat jenazah apa? Fardu kifayah. Di dalam literatur usul fikih, yang namanya fardu kifayah adalah idza fa'alal ba'du saqatal haraju anil baqin. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian orang lainnya gugur kewajibannya. Misalkan
di kampung ini kampung Rawalintah Pak ya. Di Rawalintah ada 1.000 orang warganya. Satu orang yang meninggal, maka 1.000 orang wajib untuk mensolatkan jenazah tersebut. Tapi ketika ada satu orang yang mensolatkan jenazah, maka 999 orang gugur kewajibannya. Cuman pertanyaannya begini Pak, kira-kira yang dapat pahala sholat jenazah siapa? Yang melaksanakannya saja atau satu kampung dapat pahala sholat jenazah? Yang melaksanakan saja, yang lain yang tidak mensolatkan jenazah tidak dapat pahalanya. Ya, artinya begini, ada konteks hukum, ada konteks pahala. Berbicara tentang hukum, maka satu orang melaksanakan, yang lain gugur kewajiban. Tapi berbicara masalah pahala, hanya yang melaksanakan yang mendapatkan pahala. Insya Allah sampai sini paham Pak ya. Jadi harus dibagi nih konteksnya, harus dibagi aspeknya. Ada aspek hukum, ada aspek pahala. Saya kasih contoh yang ketiga, seperti berkurban. Jadi setiap tahun keluarga mampu itu terkena beban sunnah muakkadah untuk berkurban. Nabi bersabda, man wajada sa'atan walam yudohi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia masuk tempat ibadah kami. Kata Nabi, aku tidak mau mengenalnya, aku tidak mau bergaul dengannya. Kenapa? Karena dia tidak mau berkurban. Artinya dia tidak peduli kepada masyarakat fakir miskin, kepada duafa. Ketika dia tidak peduli kepada fakir miskin dan duafa, sungguh aku juga tidak peduli dengannya. Aku tidak mau kenal dengannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira keras nggak Pak peringatan Nabi kepada orang berharta tapi tidak mau berkurban? Keras. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa hukum berkurban bagi orang mampu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang tarafnya hampir sama dengan wajib. Hampir jadi wajib loh hukum ini Pak ya. Nah, setiap keluarga mampu setiap tahunnya terkena beban sunnah muakkadah untuk berkurban. Misalkan satu keluarga ada 7 orang, suami, istri, dan 5 orang anak. Maka 7 orang ini sunnah muakkadah untuk berkurban. Tapi jika salah satu orang sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kesunahannya. Misalkan bapaknya sudah berkurban 1 ekor kambing, maka istrinya dan anak-anaknya gugur kesunahannya Pak. Ini dalam konteks hukum. Cuman pertanyaannya adalah siapa yang dapat pahala kurbannya? Apakah yang berkurban atau satu anggota keluarga? Satu keluarga semuanya dapat pahala. Tentu kata Syekh Muhammad Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, yang dapat pahala hanya yang berkurban saja. Jadi kalau yang kurbannya itu bapak, yang dapat pahala ya bapak saja. Istri bapak tidak, anak-anak bapak tidak. Kalau yang berkurbannya istri bapak saja, maka yang dapat pahala istri bapak saja. Bapak tidak dapat, anak-anak tidak dapat. Makanya tradisi di kita, kurban 1 ekor kambing itu ganti-gantian setiap tahun Pak ya. Tahun ini suaminya, tahun besok istrinya, besok lagi anak pertama, besok lagi anak kedua. Kalau kurbannya kambing. Tapi kalau kurbannya sapi, nah ini nggak usah ganti-gantian, karena satu sapi kuotanya untuk 7 orang ya. Nah jadi ada aspek hukum yang jika satu melaksanakan yang lain gugur kesunahan, dan ada aspek pahala yang mendapatkan pahala hanya yang berkurban.
Insya Allah sampai sini paham Pak ya? Ini perlu kita jelaskan karena beberapa tahun yang lalu ini kan konflik Pak. Ada satu ustadz dari luar yang hijrah ke Indonesia, mukim di Indonesia. Dia menyalah-nyalahkan tradisi kita orang Indonesia. Tradisi kita kan berkurban kambing setiap tahun ganti-gantian tuh anggota keluarga. Dia bilang apa? 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Tradisi di Indonesia salah, gak usah ganti-gantian. Nah, ketika dia berani menyalahkan tradisi kita jawab dong, betul ya? Nah, sekarang ustadznya udah almarhum, rahimahullah, hafiz Quran, ya banyak jasa, banyak pahalanya. Cuman kesalahan dia apa? Menyalahkan tradisi kita tanpa cek, recheck, cross check kebenaran hukumnya, ya. Nah jadi seperti itu, maka ini perlu disampaikan bahwa 1 ekor kambing cukup bagi keluarga. Cukup dalam masalah apa? Dalam masalah hukum, sehingga keluarga lain gugur kesunahannya. Tapi dalam masalah pahala, yang mendapatkan pahala hanya yang berkurban. Kita kembali ke masalah makan 1 nampan. Kata Nabi, cukup 1 orang membaca doa, yang lain gugur kesunahannya. Tapi yang dapat pahala hanya yang doa saja. Makanya walaupun makan bersama, sunnah bagi kita untuk membaca doa semuanya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah 2 pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Yang terakhir Pak, saya peringatkan kepada diri saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian, jangan sampai membuang-buang makanan, ya. Makanan yang kita santap harus benar-benar kita habiskan, baik nasinya atau lauk pauknya. Jangan sampai ada yang terbuang, karena itu adalah sebab kefakiran bagi kita. Itu sebab sulitnya rezeki kita. Saya punya temen ustadz, baca Qurannya bagus, qori, tapi rezekinya sempit. Curhat sama saya, Pak Ustadz, kok rezeki saya sempit? Saya waktu itu nggak bisa jawab, karena saya ingin memperhatikan kebiasaannya dulu. Apa sebab yang membuat rezekinya sempit? Setelah saya sering hadir acara bersama, setelah sering makan bersama, di situ saya tahu Pak, penyebab rezekinya sempit adalah seringkali menyia-nyiakan makanan. Setiap makan gak pernah habis, nyendoknya banyak, tapi setiap makan pasti ada sisa. Kalau nggak lauknya, nasinya. Disitulah saya tahu, saya beritahu, Ustadz, selama ini yang membuat rezeki Ustadz sempit adalah Ustadz tidak bersyukur kepada Allah. Dari mana tidak bersyukur kepada Allah? Dari menyia-nyiakan makanan. Orang di luar untuk makan saja sulit. Kita yang diberikan nikmat banyak makanan malah menyia-nyiakan makanan itu. Apa kata Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau kufur terhadap nikmatku, niscaya azabku pedih. Akan aku ambil nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kalian. Makanya ketika kita makan harus pandai-pandai mengukur diri. Jangan sampai terbawa hawa nafsu. Apalagi misalkan makanan prasmanan yang banyak sekali varian makanannya. Kadang kita kebawa nafsu Pak, sehingga mengambil makanan di luar kemampuan kita. Makanan lauknya sampai segunung, habis gitu nggak dihabisin. Atau ketika mengambil makanan terbawa nafsu, mengambil lauk yang tidak cocok. Tahu ngambil soto Betawi, dia malah ngambil nasi goreng. Nggak cocok nasi goreng sama soto Betawi Pak, ya. Kalau ngambil soto Betawi, maka nasinya nasi putih, ya. Kemudian dilihat ini nasi putih cocoknya sama apa aja. Kalau sudah ngambil soto Betawi, jangan ngambil sop buntut, tabrakan, ya. Jangan ngambil lauk yang tabrakan. Lauk itu yang sesuai saja. Itu yang membuat terasa enak di lidah kita Pak. Jangan semua lauk diambil, semuanya gurih, semuanya enak, jadi nggak enak di mulut kita Pak. Akhirnya apa? Kebuang.
Nah, jadi pertama, ngambil nasi sesuai kadar kita. Lauknya juga yang cocok, yang tidak tabrakan, yang cocok dinikmati. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Intinya jangan sampai menyia-nyiakan makanan, karena itu sebab kefakiran, sebab kesulitan ekonomi. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.